Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman memperlihatkan roket-roketnya diluncurkan ke posisi musuh. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu, 17 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Son Sepek membakar benteng angkatan bersenjata Ukraina di utara Verbovoy. Awak sistem penyembur api berat mendukung kemajuan unit serangan lintas udara di arah Orekovsky. Kebanyakan Son Sepek bekerja pada malam hari. Malam hari dianggap lebih aman bagi petarung Rusia dan menciptakan efek kejutan tambahan bagi musuhnya. Belum diketahui total kerugian yang diderita militer Ukraina. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Sementara angkatan bersenjata Ukraina harus menerima kenyataan bahwa mereka kehilangan satu lagi senjata M777-nya. Hal ini usai artileri Rusia membakar posisi senjata Ukraina tersebut. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu, 17 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dalam rangka mendukung operasi ofensif Divisi 150, pengintai Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menemukan senjata artileri Amerika M777 milik Ukraina di daerah desa Dalny. Pengintaian Kuban dengan terampil menyesuaikan tembakan dari senjata Salprovat 2E19 MSTAS dari resimen artileri Angkatan Bersenjata Rusia yang untuk mengenai dan menghancurkan senjata militer Ukraina secara akurat dan memberikan keuntungan yang signifikan dalam serangan. Militer Ukraina menyerang sistem rudal anti pesawat S-300 Rusia di wilayah pendudukan Donetsk Oblast pada Selasa 16 Juli 2024 malam, kata Panglima tertinggi Ukraina Oleksandr Syrskyi. Stasiun radar dan beberapa peluncur sistem S-300 terkena serangan, kata Syrskyi. Ia juga membagikan video serangan tersebut. Kiev Independent melaporkan. Rincian lebih lanjut tentang skala serangan sedang ditentukan. Menurut Syrskyi, pasukan rudal dan komponen lain dari pasukan pertahanan Ukraina sebelumnya telah menghancurkan lebih dari 20 peluncur Rusia dan sekitar 15 stasiun radar. Pasukan Rusia terus maju ke berbagai sektor di timur dan selatan Ukraina dengan 65 bentrokan sejauh ini pada hari itu, kata staf umum Ukraina dalam pembaruan terbarunya. Kiev Independent melaporkan. Pertempuran hebat beberapa minggu lalu terjadi di desa Krynki, wilayah Kherson, membuat pasukan Ukraina terdesak. BBC mengabarkan pasukan Ukraina mulai meninggalkan desa yang paling terkenal, desa Krynki yang hancur yang dikuasai militer Ukraina selama lebih dari setahun. Militer Ukraina menulis di jejaring sosial pada akhir Mei dan awal Juni bahwa angkatan bersenjata Ukraina telah meninggalkan Krynki, tetapi hal ini secara resmi dibantah. Dalam 8 bulan mengawal desa Krynki, sebanyak 788 tentara hilang antara Oktober 2023 hingga Juni 2024. Dari Oktober 2023 hingga akhir Juni 2024, sebanyak 262 prajurit meninggal dunia. Jenazahnya kini telah dipindahkan dari Krynki dan telah dimakamkan. Sebagai hasil dari proses negosiasi, 95 personal militer Rusia yang berada dalam bahaya mematikan di penangkaran dipulangkan dari wilayah yang dikuasai rezim Kiev.
Sebagai imbalannya, 95 tawanan perang dipindahkan ke Angkatan Bersenjata Ukraina. Personal militer yang dibebaskan akan diangkut dengan pesawat angkut militer pasukan Dirgantara Rusia ke Moskow untuk perawatan dan rehabilitasi di institusi medis Kementerian Pertahanan Rusia. Semua yang dibebaskan diberikan bantuan medis dan psikologi yang diperlukan. Selama kembalinya personal militer Rusia dari penawanan, Uni Emirat Arab menyediakan mediasi kemanusiaan. Rekaman kembalinya personal militer Rusia dari penawanan Ukraina ini kemudian ramai beredar dan menuai beragam komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang memperlihatkan kerja tempur awak helikopter Mi-28NM Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 18 Juli 2024. Dalam pengoperasiannya helikopter Mi-28NM, Rusia menghancurkan benteng dan prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan utara. Jauh sebelum melancarkan serangannya, Angkatan Udara Rusia melakukan persiapan terlebih dahulu. Saat mulai mengudara, tidak tanggung-tanggung rentetan tembakan rudal langsung dilayangkan ke sejumlah titik yang ditargetkan hingga timbulkan ledakan dahsyat, seperti yang terlihat dalam rekaman. Prajurit Angkatan Bersenjata Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina dengan ranjau anti-tank. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 18 Juli 2024. Kali ini ledakan amunisi terjadi dengan perlambatan yang cukup lama, sehingga tentara Rusia yang melempar amunisi tersebut dapat melarikan diri ke jarak yang aman dari lokasi ledakan. Posisi Ukraina dihancurkan oleh pesawat serang dari Brigade Sedapan Bermotor ke-72 dari Korps Angkatan Darat ketiga. Petarung yang menggunakan teknik ini menunjukkan keterampilan tingkat tinggi mengubah Brigadir ke-93 Angkatan Bersenjata Ukraina Kolodiyar menjadi Brigadir Bayat-Digin. Invasi yang melibatkan Rusia Ukraina masih terus berlanjut. Alih-alih mereda setelah 2 tahun berlangsung invasi, kedua kubu justru semakin menggila dalam meluncurkan serangan mematikannya, khususnya Rusia.
dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 18 Juli 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat infanteri dari kelompok pasukan utara berhasil menyelesaikan serangan dan mengambil posisi angkatan bersenjata Ukraina. Rentetan tembakan yang dilayangkan tentara Rusia menggunakan senapan langsung membunuh beberapa tentara Rusia yang terdeteksi, sedangkan tentara Ukraina lainnya langsung diamankan militer Rusia. Дома! Двигаемся, пацаны! Бог, привет! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.